Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Perkenalkan, saya Pipit dari Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM yang akan memandu kegiatan kita pada kali ini. Kegiatan kita pada kali ini adalah sosialisasi online terkait dengan manfaat gizi jambu air dalhari bagi kesehatan, dengan judul memenuhi kebutuhan gizi melalui jambu air dalhari. Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat dari HMP UGM di desa binaan kami, yaitu di Dukuh Kerasaan. Kegiatan ini akan dibawakan oleh Ibu Afiria SGZM Gizi RD. Beliau adalah seorang dosen gizi di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Afiria untuk memaparkan materinya. Ya, baik, terima kasih Mbak Pipit atas kesempatannya. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ya, apakah sudah terlihat Mbak? Sudah Sudah, Ibu? nampak ya? Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali saya berada di sini di tengah teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di sini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan manfaat ya jambu air dalhari yang mungkin di lingkungan sini sangat banyak ya, bahkan mungkin menjadi tempat atau lokasi lahirnya jambu ini ya. Nah, kita akan mengulik sedikit terkait dengan jambu tersebut dan juga kaitannya dengan gizi. Baik, langsung saja saya mulai terkait dengan gizi terlebih dahulu ya. Saya akan sedikit menjelaskan ya bahwa di Indonesia banyak sekali sudah dilakukan ya program-program dan gerakan-gerakan untuk hidup sehat ya untuk masyarakat Indonesia. Saya kira sudah tidak asing lagi ya, kita sering mendengar Germas, kemudian program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga atau PISPK, kemudian ada posyandu dan lain sebagainya. Nah, ini semua sebenarnya adalah panduan atau program ya untuk hidup sehat ya bagi masyarakat Indonesia. Nah, salah satu dari program pemerintah terkait dengan hidup sehat ini adalah terkait dengan pedoman gizi seimbang. Ya, yang ini sudah muncul dari waktu ke waktu ya, dari mulai dulu mungkin kita kenal sebagai 4 sehat 5 sempurna, kemudian diperbaiki, perbarui menjadi lebih sesuai atau lebih relevan lagi ya. Kemudian saat ini mulai dari 2014 ini disampaikan terkait pedoman gizi seimbang. Nah, sebenarnya apa saja isi dari pedoman gizi seimbang itu mungkin kita sudah sering mendengar ya, tapi karena pesannya cukup banyak sehingga mungkin di antara kita tidak semua hafal ya. Nah, ini akan sedikit saya sampaikan bahwa di dalam pedoman gizi seimbang atau PGS 2014 itu terdapat 10 pesan ya atau 10 pedoman ya yang ketika kita gunakan sebagai acuan sehari-hari ini bisa meningkatkan derajat kesehatan kita ya dan memperbaiki gizi kita. Nah, ada 10 ya. Yang pertama adalah mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan ya. Di sekitar kita cukup banyak ragam makanan maupun bahan makanan lokal. Nah, ini harus kita syukuri dan bagaimana cara mensyukurinya adalah kita harus menikmati gitu. Kita harus mengonsumsi apa-apa yang ada di sekitar kita. Salah satunya mungkin jambu air tadi ya, jambu air dalhari yang di sekitar daerah sini mungkin banyak ditemui. Kemudian yang kedua adalah banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga adalah konsumsi beraneka ragam makanan pokok ya. Jadi makanan pokok meskipun kita di Indonesia sebenarnya tidak hanya nasi ya atau beras, tapi sebenarnya banyak makanan pokok yang lain. Kemudian pokok yang berprotein tinggi, membatasi konsumsi pangan manis, terlalu manis ya, banyak manis-manis, asin dan berlemak atau goreng-goreng. Kemudian harus membiasakan sarapan nih Bapak dan Ibu. Kemudian air putih yang cukup ya. Kemudian membaca label pada kemasan pangan, saya kira ini juga harus mulai kita biasakan ya.
Dan ini yang nomor 9 mungkin ini paling sering ya kita dengar di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir. Dan yang terakhir adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan juga mempertahankan berat badan normal. Nah, 10 pesan ini atau 10 pedoman ini ketika kita ikuti menuntun kita pada kondisi kesehatan yang sehat ya, dan kita mengkonsumsi makanan yang baik atau bergizi. Nah, salah satu pesan yang muncul di sini adalah terkait sayur dan buah. Nah, ini mungkin kita mungkin kalau buah oke lah gitu, meskipun kadang-kadang masih pilih-pilih gitu ya. Oh, saya nggak suka buah ini, yang di dekat saya yang enak buah ini begitu ya, atau tersedianya buah apa. Nah, sebenarnya tidak masalah jenisnya ya Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara. Jadi yang penting adalah kita beragam mengonsumsinya dan mencukupi kebutuhan sayuran dan buah-buahan kita. Nah, pesan kedua tersebut ya, terkait dengan sayuran dan buah-buahan tadi, ya sebenarnya seperti apa sih pesan tersebut ya, atau berapa banyak yang perlu kita konsumsi sehari-hari. Nah, yang pertama adalah pentingnya sayur dan buah terlebih dahulu. Nah, ketika kita berbicara sayur dan buah, sebenarnya untuk apa sih gitu ya? Atau kenapa kita perlu mengonsumsi sayur dan buah? Nah, sayur dan buah ini adalah sumber serat ya, vitamin, kemudian mineral dan zat aktif yang terdapat di dalam sayur dan buah ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, ini juga cukup sering ya digaungkan di masa pandemi ini ya, dan ini memang banyak riset, banyak penelitian yang menyatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi beraneka ragam sayur dan buah, sebenarnya kecukupan vitamin dan mineral kita itu sudah baik gitu ya. Tidak perlu mengkonsumsi suplemen sebenarnya. Ya, karena suplemen itu sebenarnya dikonsumsi ketika kita kurang dalam mengkonsumsi makanan ya, atau zat-zat aktif dari makanan, atau makanannya kurang begitu ya, sehingga kita perlu suplemen. Tetapi ketika kita mengkonsumsi cukup sayur dan buah, itu sebenarnya kebutuhan kita akan vitamin dan mineral itu cukup banyak. Dan kita tahu bahwa vitamin dan mineral ini memang sebagai zat yang menjaga tubuh kita ya, kemudian juga membangun sistem imun kita. Nah, ini sangat penting ya, tentunya untuk kesehatan kita. Kemudian serat juga demikian ya, sangat penting untuk kita, kesehatan saluran cerna kita ya. Selain itu juga penting untuk membantu kita mengurangi penyerapan lemak yang kita konsumsi ya, karena serat ini sifatnya mengikat lemak kemudian dikeluarkan dari tubuh kita melalui buang air besar. Nah, berapa jumlah yang dianjurkan untuk dan buah-buahan? Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, jargonnya adalah banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Jadi yang di sini sebenarnya sayurannya yang harus banyak. Ya, buah-buahan apakah juga tidak perlu? Oh, perlu ya. Dan ini harus cukup ya, sehingga jargonnya adalah banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Nah, seberapa banyak yang dianjurkan? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari angkanya sepertinya tidak terlalu banyak ya, karena hanya 300 sampai 400 ini untuk anak-anak, dan 400 sampai 600 per orang per hari untuk remaja dan orang dewasa. Kalau dilihat angka sepertinya kecil ya. Nah, tetapi kalau kita melihat volume nanti ya, dan ukuran atau jumlah ya yang harus kita konsumsi berdasarkan jenis bahan makanannya, nah nanti kita akan lihat ya seberapa banyak. Nah, dari total ini proporsinya adalah 2/3-nya harus sayuran dan 1/3-nya adalah buah-buahan. Atau bisa dikatakan ketika kita mengonsumsi sayuran ini sebenarnya kebutuhannya mungkin lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan buah-buahan. Ya, karena ini kalau kita lihat 2/3, kalau dari 300 saja, maka 200-nya itu dari sayuran dan 100-nya itu dari buah. Gitu. Nah, bagaimana porsinya? Nah, ini saya coba menampilkan beberapa porsi sayur dan buah ya, yang mungkin biasa kita lihat atau kita konsumsi gitu ya. Yang pertama adalah ini tadi saya sampaikan bahwa ketika kebutuhannya 300, maka minimal 200 gram itu adalah sayuran dan 100 gramnya adalah buah-buahan. Itu dalam satu hari ya. Itu tadi untuk yang
anak-anak ya, karena memang kebutuhannya minimal 300 ya, tapi kalau untuk dewasa harusnya lebih banyak dari itu. Oke, ini minimal saja dulu ya, kita lihat di sini. Kalau sawi, nah ini tumis sawi ya, itu satu piring begini adalah sekitar 100 gram ya, 150 gram ya, itu kalau full ya. Nah, sehingga kalau kita ingin mengkonsumsi 200 ya harusnya 2 porsi ini gitu. Dan ini adalah sayuran semua ya, tidak termasuk kuahnya ya. Apakah nggak boleh kuah? Oh boleh saja kuahnya, hanya saja jumlah sayurannya minimal harus sekian atau 2 kali dari ini ya, karena kebutuhan kita lebih banyak dari ini. Kalau kacang panjang seberapa? Nah, ini kacang panjang sekian ya. Jadi kita kalau mau tumis kacang panjang ya ini 100 berapa ini 120 gram ya. Nah, kalau kita butuhnya 200 ya 2 kalinya. Ini dalam 1 hari sehingga porsinya cukup banyak sebenarnya ya untuk sayuran. Kemudian kangkung seberapa? Ya, kangkung ini volumenya akan jauh lebih besar ya karena memang kalau dimasak ya sebagian besar adalah air ya atau kandungan airnya cukup banyak. Nah, contoh yang lain adalah wortel. Nah, wortel ini satu potong besarnya itu sekitar berapa ini? Nggak terlalu kelihatan ya. 15 gram ya, sehingga kalau 150 gram berarti harusnya 10 kali lipat dari ini ya. Nah, sehingga kita cukup banyak sebenarnya yang harus kita konsumsi dari sayuran. Kemudian untuk buah bagaimana? Nah, ini contoh-contoh buah ya, ada anggur ya. Seperti ini adalah baru sekitar 120 gram. Nah, berarti kalau kita ingin mencukupi minimal 100 gram itu ya yang dikonsumsi sekian. Ya, tapi kebutuhan kita sebenarnya lebih dari ini ya, tapi minimal sekian. Kemudian kiwi ya, ini ya sekian ini satu buah ini ya sekitar 100 gram ya. Kalau separuhnya ya berarti sekitar 50-an ya. Nah, kemudian apel, nah apel ini apel merah ini yang merah ya, yang kita biasanya sebut Washington apple ya. Nah, apel merah yang ini sebenarnya ukurannya cukup pas untuk dikatakan satu porsi ya. Jadi ketika kita membutuhkan 2 sampai 3 porsi ya harusnya lebih banyak dari hanya sekedar satu buah apel ya. Tapi minimal one apple one day gitu ya. One day one apple itu sebenarnya sudah membantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian belimbing ya ini ya cukup banyak juga di sekitar kita. Jadi kalau dilihat dari gambar porsinya ini memang tidak cukup hanya sekitar 1 sendok sayur ya untuk kita mengambil sayuran ya atau buah mungkin hanya makan 1 potong begitu ya, itu masih kurang cukup sehingga harus kita cukupi. Nah, ini adalah contoh buah-buah tropis di Indonesia ya, sebenarnya cukup banyak buah di sekitar kita ya, termasuk sayuran juga sebenarnya cukup banyak ya. Sehingga kita untuk memenuhi kebutuhan kita dalam 1 hari itu cukup banyak. Nah, salah satunya adalah yang merah-merah ini ya, yaitu adalah jambu air. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita juga cukup banyak ya, dan ini di sekitar Dusun Kerasaan ini juga ada komoditas jambu air yang cukup terkenal ya, dan juga kualitasnya bagus karena memang rasanya juga manis, enak gitu ya. Nah, ini ternyata bisa menyumbang kebutuhan buah kita dalam sehari ya, dan tentunya tidak hanya sekedar menyumbang ya, tapi dia juga memiliki kandungan zat gizi yang cukup baik. Nah, ini adalah jambu air dalhari ya. Benar seperti ini tidak Bapak Ibu ya? Atau mungkin warnanya tergantung kematangan ya. Nah, ini memang diakui sebagai salah satu plasma nutfah atau apa ya, bibit ya asli dari daerah sini ya, Berbah Sleman ini ya. Kemudian ini mungkin bisa dikatakan ya belum lama ya varietas ini ya, ini varietas unggul yang dikeluarkan di tahun 2004 ya. Nah, ini masih tergolong baru sebenarnya ya kalau di kalangan varietas pertanian gitu. Kemudian varietas ini memiliki beberapa keunggulan, warnanya menarik, rasanya lebih manis, dagingnya tebal, kemudian teksturnya renyah, dan sebenarnya memang varietas ini jarang ada bijinya ya. Nah, jadi kalau yang asli unggul ya memang bijinya jarang.
Nah, bagaimana dengan kandungan zat gizinya? Kalau kita lihat di sini memang tadi terkait vitamin dan mineral itu cukup banyak ya. Kadar airnya memang dibandingkan yang sebelah kanan ini adalah jambu air biasa ya, bukan yang dalhari. Itu dibandingkan dengan jambu air biasa karena dia dagingnya lebih tebal, sehingga kadar airnya itu lebih kecil sebenarnya dibandingkan dengan jambu air biasa. Nah, sehingga sebenarnya kandungan zat gizinya, warnanya juga semakin dia lebih tua, ini antioksidannya sebenarnya lebih banyak ya, zat aktifnya lebih banyak. Sehingga kalau dilihat ya jambu dalhari ini memang secara zat gizi cukup baik ya. Gitu. Kemudian dia juga mempunyai aktivitas antioksidan yang cukup juga ya untuk tubuh kita. Ya. Kemudian, nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan angka kecukupan gizi untuk penduduk Indonesia? Ya, nah, kalau kita kaitkan dengan kecukupan gizi di Indonesia, ini kita lihat di sini ya, kebutuhan serat kita itu yang paling kecil adalah anak di usia 1 sampai 3 tahun, itu seratnya sekitar 19 gram ya kebutuhannya. Jadi memang kebutuhan kalori yang lebih kecil itu seratnya juga lebih sedikit gitu ya. Kemudian kebutuhan airnya cukup banyak ya sebenarnya di kita kalau kita lihat di sini ya. Jadi tadi sumbangan dari jambu dalhari tadi ini cukup baik ya untuk mensuplai air atau cairan di tubuh kita, dan ini penyerapannya lebih baik karena dia mengandung elektrolit ya, ada mineral-mineral juga yang terkandung di dalamnya. Kemudian serat, nah seratnya ini juga cukup baik ya dari buah-buahan, dari khususnya dari jambu dalhari tadi, karena kebutuhan serat kita cukup banyak ya dalam satu harinya. Kemudian vitamin, nah ini yang paling tren ya, trending juga ya di masa pandemi ini adalah kebutuhan vitamin. Ya, dimana kalau kita lihat di sini sebenarnya kebutuhan vitamin kita tidak sampai ratusan, bahkan tidak sampai ribuan ya. Kecuali memang dalam kondisi sakit, memang kita vitamin C dosis tinggi itu kadang-kadang diperlukan untuk pengobatan atau untuk mencegah atau mengurangi resiko dari penyakit tersebut. Tapi di kehidupan sehari-hari kita ya, untuk menjaga saja sebenarnya cukup dengan mencukupi sejumlah yang kita butuhkan. Nah, kalau dilihat di sini tidak sampai ratusan ya bahkan ya. Nah, tapi paling tidak ini sebenarnya bisa tercukupi dari buah-buahan di sekitar kita. Salah satunya adalah jambu dalhari tadi. Nah, ini tadi keunggulannya ya, jambu dalhari memiliki kandungan antioksidan, vitamin C, total fenol, dan flavonoid yang ini zat-zat aktif ya yang ada dalam jambu tersebut yang sangat berpotensi untuk kesehatan kita. Kemudian di beberapa penemuan juga disampaikan bahwa jambu dalhari ini memiliki salah satu zat yang namanya jambosin ya, dan ini berperan sebagai anti jamur dan antibakteri alami, sehingga sangat penting untuk sistem tubuh kita, sistem imun ya di tubuh kita. Kemudian ada zat aktif juga ya, namanya veskalagin ya, itu berperan dalam metabolisme glukosa darah dan lemak. Ini baik ya untuk kesehatan, terutama dalam pencegahan dan penanggulangan diabetes mellitus dan kondisi yang menyertai obesitas ya. Serat ini juga penting untuk mencegah konstipasi ya, saluran cerna kita agar tetap sehat, dan juga serat ini berfungsi untuk tadi ya metabolisme atau pengeluaran sisa-sisa atau sisa-sisa absorpsi kita ya, pencernaan kita, dan juga mengurangi absorpsi lemak ya, sehingga ini dikurangi, dibuang ya, sehingga tidak berlebih absorpsi lemak kita. Kadar air yang tinggi membantu memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit, karena tadi tidak hanya sekedar air ya, tetapi dia juga mengandung banyak mineral, sehingga penyerapan di tubuh kita juga akan lebih baik. Nah, bagaimana pemenuhan gizi kita dari jambu air dalhari ini ya? Kalau kita lihat ini saya melihat ukurannya ukuran jambu air biasa ya, di mana 5 buah sedang itu sebenarnya sudah sekitar 140 gram. Nah, kalau jambunya agak besar mungkin hanya sekitar 3 buah ya. Kalau jambu dalhari kan selain besar dia juga berat ya, tebal gitu ya dagingnya, sehingga mungkin hanya sekitar 3 buah saja itu sudah seratusan gram. Sehingga kalau kita ingin mencukupi misalnya 2 kali makan
atau 3 kali makan tadi ya dengan ukuran buah yang cukup besar, saya kira itu cukup untuk memenuhi kebutuhan buah kita dalam sehari. Nah, bagaimana kita menjaga kualitas jambu ya? Nah, jambu ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian ya yang ada di sini ya, petani-petani atau mungkin produsen ya jambu ini sudah memahami ya bahwa ketika jambu ini dipanen pada umur yang tepat, maka jambu ini mempunyai kualitas rasa dan zat gizi yang cukup baik. Nah, sehingga memang kita ya semoga aman ya sampai waktu pemanenan sehingga nanti kualitas dari jambunya ini akan baik. Kemudian suhu dan lama penyimpanan juga berperan penting ya pada kestabilan komponen-komponen zat aktif yang ada dalam jambu tersebut. Sehingga sebaiknya memang disimpan dalam suhu tepat dan disimpan tidak terlalu lama. Ya. Suhu penyimpanan sebenarnya cukup aman di lemari pendingin atau showcase itu ya, di mana suhunya itu antara 12 sampai 14 derajat ya, sehingga tidak boleh terlalu rendah tapi juga tidak boleh terlalu panas ya, sehingga akan lebih aman. Apa yang terjadi ketika dia terlalu dingin ya disimpannya? Nah, maka dia akan semi membeku begitu ya. Jadi ada banyak atau ada bentuk atau penampilan jambu yang menjadi tidak baik, itu juga mempengaruhi kualitasnya ya, sehingga tidak boleh terlalu dingin. Apa yang terjadi ketika dia panas ya, tidak di tempat yang dingin ya, proses pematangan, pembusukan itu akan lebih cepat ya, sehingga memang kita harus menyimpan di suhu yang tepat. Nah, bagaimana dengan olahan jambu dalhari? Ini cukup banyak ya, saya rasa dari mulai yang tradisional, rujak, asinan ya, ini bukan setup ya, ini setup ya, setup jambu. Kemudian jus bisa kita mix dengan buah yang lain atau sayuran, ini lagi tren juga ya. Kemudian salad. Nah, ini tentunya kalau kita melihat olahan-olahan ini kita juga harus melihat potensi zat gizi atau potensi kelebihan bahan tertentu ya di dalam proses pemrosesan dari olahan jambu ini. Sebagai contoh misalnya rujak ya. Kalau rujak saya kira yang perlu kita perhatikan ya kebersihannya, kemudian juga cabenya seberapa banyak dan gulanya ya seberapa banyak gula itu kita tambahkan. Nah, kalau asinan saya kira juga hampir-hampir sama ya, tapi memang sifatnya lebih agak segar gitu ya, tidak terlalu banyak gula saya kira untuk asinan ini ya cukup baik ya. Kemudian stup ya, kita bicara stup itu biasanya juga gula, tapi stup yang enak malah justru sebenarnya tidak terlalu manis ya. Dia lebih banyak rempahnya, mungkin ada daun jeruk, kemudian ada kayu manis. Nah, sehingga aroma dari stup itu sendiri yang sebenarnya kita butuhkan ya untuk dikonsumsi lebih enak. Jus, nah ini tentunya akan menambah kesegaran dan tadi cairannya juga akan membantu kita untuk mencukupi kebutuhan cairan. Kemudian salad, nah apa yang kita perhatikan dari salad? Nah biasanya salad itu ditambahkan dengan mayones, ya ada yang mayones, ada yang salad dressing, ya ada yang yogurt. Sebenarnya paling aman sih yogurt plain ya, karena memang dia lemaknya tidak terlalu banyak. Tapi kita juga perhatikan lagi tambahannya apa di sini, ada keju. Ya, jadi sebenarnya kalau kejunya secukupnya ya nggak masalah ya, tapi kalau kejunya terlalu berlebihan, sementara keju yang kita gunakan adalah keju asin, maka di situ natriumnya juga kita harus perhatikan ya, karena dia sebenarnya kita tidak boleh terlalu banyak ya menambahkan natrium tadi ke dalam makanan kita. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Pipit selaku moderator. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Afiria atas penyampaian materi yang sangat menambah wawasan kita semua Bapak Ibu ya. Saya juga semakin tertarik dengan pengolahan yang bisa saya lakukan, utamanya terkait dengan misalnya saya mau buat salad sepertinya dengan bahan jambu air suatu saat nanti. Baik, karena ini sistemnya online, jadi kita tidak bisa bertanya langsung ya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Jadi kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian yang punya pertanyaan, silahkan boleh disampaikan di grup yang telah
disediakan oleh panitia dari HMP UGM. Jangan lupa, kami mohon untuk Bapak Ibu sekalian mengisi survei yang telah kami sediakan juga, sebagai bahan untuk perbaikan program kerja HMP selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Pipit selaku moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Ibu Afiria. Sama-sama, terima kasih.